Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Nah, teman-teman, di sini ada berita lagi terbaru dari jpnn.com terkait dengan honorer dan P3K. Ya, di sini disebutkan bahwa Menpan RB Aswar Anas prioritaskan penyelesaian honorer K2, perubahan sistem kerja PNS dan P3K. Ya, kita simak isi beritanya. Semoga isi beritanya tidak berbeda ya. Tetapi sebelum teman-teman simak isi beritanya, teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe channel ini untuk tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar penerimaan CASN 2022 dan juga status honorer yang akan dihapuskan di tahun 2023 nanti. Oke teman-teman, kita simak isi beritanya. Nah, di sini dijelaskan oleh jpnn.com ya bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Aswar Anas dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah. Tercatat 10 strategis dan aktual bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang harus diselesaikan Menteri Anas. Sebelumnya juga beliau sempat diwawancarai sesaat setelah pelantikan terkait dengan 3 program prioritas yang akan dilakukannya. Nah, ini kita lanjut nanti beritanya. Teman-teman coba simak berita atau teman-teman coba simak 3 program prioritas dari beliau ini. Baik, terima kasih. Jadi kita sedang mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan prioritas berdasarkan arahan Bapak Presiden. Beliau kan suka menyampaikan pekerjaan ini harus ada skala prioritas. Kalau enggak dikerjakan semuanya, enggak berhasil semuanya. Nah, oleh karena itu maka reformasi birokrasi ini mesti kita kuatkan lagi bahwa ini bukan hanya soal tumpukan administrasi laporan. Nah, ini kan sepertinya reformasi birokrasi itu sesuatu yang terpisah dengan pembangunan. Padahal RB itu sesuatu yang harus bisa dirasakan. Oh, pelayannya sudah lebih bagus. Nah, oleh karena itu maka kita sedang diskusi hari ini, hari pertama, rumuskan terkait dengan reformasi birokrasi berdasarkan prioritas dan tematik. Setidaknya ada 3 prioritas. Satu adalah reformasi birokrasi untuk penanganan kemiskinan, pengurangan kemiskinan. Ini menurut saya identifikasi dan parameternya harus sama. Semua kementerian fokus salah satunya. Yang kedua adalah reformasi birokrasi untuk mendorong investasi yang tumbuh. Berarti pelayanan harus bagus dan sesuai. Dan yang terakhir adalah reformasi birokrasi untuk administrasi pemerintahan. Yang kemarin sudah kami sampaikan soal digitalisasi dan lain-lain. Setidaknya 3 hal kira-kira. Baik, Pak Menteri, berarti ada 3 prioritas dalam fokus Kementerian Pan RB ini dalam 2 tahun terakhir ini, Pak ya? Ya, ini tentu kementerian ini bertugas untuk menjabarkan arahan Bapak Presiden. Kan beliau selama ini menyampaikan program, bukan urusan. Nah, kalau program berarti butuh integrasi, butuh kolektivitas untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau berdasarkan urusan nanti sektoral. Nah, kemiskinan ini harapan Bapak Presiden adalah ini menjadi program prioritas beliau kan. Maka semua lini program RB kita salah satunya kita arahkan bagaimana mengurangi kemiskinan, mengurangi stunting dan lain. Sederhana saja misalnya, kalau semua guru, semua ASN, satu orang mengampu satu orang yang stunting misalnya, ini selesai kira-kira. Dan yang berikutnya adalah yang sederhana yang kemarin terlupa tidak saya sampaikan di istana. Sebenarnya sederhana saja, tugas Menpan RB ini sesuai arahan Bapak Presiden mendorong daerah dan kita semua untuk memastikan bahwa setiap ASN yang datang ke kantor itu tahu apa yang akan dia kerjakan. Siapa mengerjakan apa, targetnya. Ini masalahnya ada sebagian orang datang ke kantor nggak ngerti apa yang mau dikerjain. Targetnya apa? Nah, tugas kita sekarang untuk mendorong untuk semua pihak untuk mendorong agar ASN kita tahu siapa mengerjakan apa dan targetnya. Saya kira. Siap. Agenda selanjutnya apa Pak Menteri? Habis ini kami akan rapat di istana. Baik, terakhir Pak Menteri, mungkin terkait tadi Pak Menteri mengatakan bahwa fokusnya salah satunya adalah tentang digitalisasi. Bagaimana agar dapat daerah-daerah di pelosok begitu agar dapat mampu mengikuti program dari Menpan RB terkait digitalisasi ini, Pak? Sekarang paralel ini kan Kemenkominfo udah jalan. Sebenarnya digitalisasi ini sebuah keniscayaan. Sekarang ini kan ada paradigma anak-anak muda ini di luar, kenapa sih ngurus sektor private itu beres di HP, begitu ngurus sektor publik ini kok ribet. Itu pertanyaan yang sederhana. Kira-kira ke depan ada Indonesia in your hand lah, ada masalah-masalah bisa diselesaikan dengan HP. Nah, saya lihat ini di beberapa daerah banyak menginspirasi karena pelayanan itu cukup diselesaikan di HP.
Kebetulan saya dari Banyuwangi, misalnya kepala desa cukup tanda tangan dari HP dari setiap pelayanan. Nah, ini kan saya lihat di daerah ini ada daerah yang sudah tumbuh, ada yang sedang bergerak. Nah, tugas RB ini memeratakan ini supaya ini bisa berjalan dengan baik. Nah, itu ya teman-teman, 3 program prioritas yang disebutkan oleh Menpan RB tetapi secara umum. Nah, ini kita lihat dari jpnn.com ada sedikit menyinggung terkait dengan honorer dan P3K. Ayo kita lanjut isi beritanya. 10 isu tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kemenpan RB Rini Widiantini saat rapat bersama Menpan RB baru, ya. Adapun 10 isu tersebut adalah: 1. Isu pelaksanaan reformasi birokrasi. 2. Penyederhanaan birokrasi. Ketiga, flexible working arrangement atau FWA. Rini menjelaskan selama pandemi COVID-19 telah dilakukan flexible working arrangement yang mana isunya bukan hanya sekedar WFH dan WFO, ya, tetapi bagaimana memberikan work-life balance bagi ASN baik PNS maupun P3K, ya. Selanjutnya yang keempat di sini, belum ya. Jadi bukan sekedar kerja di rumah dan di kantor, tetapi di sini ada isu terkait digitalisasi, ujar Rini di Jakarta pada hari Kamis 8 September 2022. Nah, yang keempat adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Saat ini Kemenpan RB telah memiliki arsitektur SPBE dan tengah mendorong digitalisasi government. Ya. Yang kelima, berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik termasuk di dalamnya inovasi, digitalisasi pelayanan publik dan pembangunan mall pelayanan publik atau MPP. Terus yang keenam, isu formasi ASN baik CPNS maupun P3K untuk Papua dan Papua Barat yang ada di Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur. Yang ketujuh, peta penanganan tenaga honorer K2 dan K1. Nah, ini sementara yang lagi hot ya. Kepada Bapak Menpan RB yang baru, silakan dibuatkan formulasinya dengan cepat supaya teman-teman kita honorer ada kejelasannya sebelum benar-benar dihapuskan, ya. Yang kedelapan terkait dengan kesejahteraan ASN. Yang kesembilan yaitu penghapusan jenis kepegawaian selain PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Nah, ini juga ternyata menjadi skala prioritas untuk penghapusan, ya. Tetapi sebelum itu teman-teman, ya, kita berharap ada solusi untuk teman-teman kita untuk tenaga honorer, ya, yang sudah lama mengabdi ini. Oke, terus yang terakhir yang 10. Ada penjelasan yang nomor 9 ya, ini ya. Rini mengatakan hal itu sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, ya. Selanjutnya yang ke-10, rencana pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara IKN. Ini tidak usah dijadi prioritas ya Pak ya. Selesaikan dulu lah tenaga honorer dan proses pelaksanaan P3K 2022 ini, ya. Pindah ibu kota ASN, pindah ASN ke ibu kota negara, mau dipindah, ibu kota negaranya saja masih terseok-seok untuk dibangun ya. Ini sampai BBM juga naik ini. Ya, merespon hal tersebut, Menteri Anas menegaskan bahwa prioritas penting harus segera diselesaikan. Sinergi dan kolaborasi internal maupun eksternal perlu diperkuat. Oke, teman-teman, itu 10 program prioritas. Di dalamnya saya lihat tadi di poin nomor 7 adalah proses penyelesaian atau penanganan
honorer K2 dan K1. Kalau bisa jangan hanya K2 dan K1 ya. Untuk seluruh honorer ya, tolong diprioritaskan juga untuk segera dicarikan solusi ya. Kita berharap supaya ada solusi terbaik. Oke teman-teman, itu informasi terbarunya. Bagi kamu yang tidak ingin ketinggalan berita-berita seperti ini, informasi-informasi terbaru seperti ini, silakan subscribe channel ini sekarang juga ya, karena banyak manfaat yang teman-teman dapat dari subscribe channel ini. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.